Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar bahan ajar. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Rizky Istighfara dengan NIM 201 103 110 013, dan saya sendiri Zahrul Fuad dengan NIM 210 103 110 037. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian bahan ajar. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, bahan ajar merupakan suatu informasi, alat, dan juga teks yang dapat diperlukan oleh guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Menurut Sujana, bahan ajar merupakan suatu pendekatan yang mana digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran, dimulai melalui tahapan-tahapan tertentu, sehingga para siswa dapat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan suatu kumpulan dari beberapa materi-materi pembelajaran yang mana telah disusun dan juga dikemas secara sistematis, baik berupa media cetak maupun media non-cetak. Adapun materi pembelajaran dalam bahan ajar diantaranya yang pertama, materi dalam bentuk jenis fakta. Materi dalam bentuk jenis fakta adalah materi yang berdasarkan kenyataan atau fakta, yang mana berupa nama-nama sebuah objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa, sejarah, ataupun nama bagian atau komponen suatu benda dan lain sebagainya. Misalnya negara RI, Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, materi dalam bentuk konsep. Materi dalam bentuk konsep adalah materi yang berupa suatu pengertian, definisi, dan juga inti dari sebuah isi. Seperti halnya dengan definisi, identifikasi, klasifikasi, dan ciri-ciri khusus. Misalnya, hukum adalah peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Apabila dilanggar, maka akan dikenai sanksi berupa tindak pidana. Yang ketiga, materi dalam bentuk jenis prinsip. Materi dalam bentuk jenis prinsip adalah materi yang mana yaitu berupa dalil, rumus, atau sebuah teori. Misalnya, hukum merupakan suatu permintaan dan juga penawaran. Yang keempat, materi dalam bentuk jenis prosedur. Materi dalam bentuk jenis prosedur adalah materi yang mana berupa langkah-langkah dalam mengerjakan suatu secara urut. Misalnya, langkah-langkah untuk menelepon, langkah-langkah pembuatan telur asin, atau langkah-langkah dalam pembuatan bel listrik. Pembahasan yang selanjutnya mengenai karakteristik bahan ajar. Ada beberapa poin
karakteristik yang terdapat dalam bahan ajar. Yang pertama, mencerminkan suatu sudut pandang yang modern dalam mata pelajaran dan cara penyajiannya. Yang kedua, menyediakan satu sumber yang teratur dan bertahap. Yang ketiga, menyajikan pokok masalah yang sesuai dan serasi. Dan yang terakhir, menyediakan aneka model, metode, dan sarana dalam pembelajaran. Adapun menurut Departemen Pendidikan Nasional, karakteristik bahan ajar adalah kumpulan materi yang mana diambil dari standar kompetensi maupun kompetensi dasar yang terkandung di dalam kurikulum. Materinya juga dapat dipahami oleh peserta didik. Materi tersebut juga memiliki daya tarik bagi peserta didik, dan materi tersebut mudah untuk dibaca, dan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yakni cakupan isi, penyajian materi, keterbacaan materi, dan juga urutan dari materi. Pembahasan yang selanjutnya mengenai ruang lingkup bahan ajar. Ruang lingkup bahan ajar merupakan batasan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Adapun ruang lingkup bahan ajar meliputi yang pertama, bahan ajar harus memiliki judul, materi pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, petunjuk belajar, yakni petunjuk untuk siswa ataupun guru yang berisi mengenai penjelasan juga penggunaan suatu bahan yang akan dipelajari dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kompetensi yang akan dicapai materi pembelajaran hendaknya sesuai atau berkaitan ataupun berhubungan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, informasi pendukung merupakan informasi yang digunakan sebagai penambah agar siswa dapat lebih jelas atau dapat lebih memberi atau dapat lebih jelas dalam menerima informasi ataupun materi dari bahan ajar tersebut. Yang kelima, bahan ajar juga harus ada latihan-latihan yang terdapat pada akhir subbab, akhir bab, juga akhir semester 1 dan semester 2. Yang keenam, di dalam bahan ajar juga ada petunjuk kerja yang berupa lembar kerja siswa. Yang kedelapan, dalam bahan ajar juga terdapat evaluasi atau latihan akhir dari sebuah masa di mana pembelajaran berakhir di seluruh semester, dari semester 1 maupun semester 2.
ketiga yaitu jenis bahan ajar. Bahan ajar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik guna mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Bahan ajar juga memudahkan pendidik dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya bahan ajar, guru akan kesulitan untuk mencapai sebuah tujuan dari pembelajaran. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak atau print yang merupakan bahan ajar cetak dapat dikatakan sebagai perangkat atau bahan yang membuat dari materi atau isi pembelajaran, yaitu guna mencapai tujuan pembelajaran yang dapat disampaikan dengan memakai media teknologi cetak. Bahan ajar cetak juga harus disusun secara baik dan benar sehingga akan menimbulkan beberapa keuntungan, diantaranya yaitu bahan ajar cetak biasanya menampilkan daftar isi sehingga memudahkan pendidik untuk memudahkan bagian yang sedang dipelajari. Kedua yaitu bahan ajar bisa memotivasi pembaca agar melakukan aktivitas seperti memahami, mencatat, dan membuat rangkuman. Yang ketiga, relativer atau ringan dan dapat dibaca di mana saja. Adapun bahan ajar cetak yaitu handout merupakan sebuah bahan ajar tertulis yang sudah disiapkan oleh pengajar, yaitu berupa poin-poin yang penting dari materi pembelajaran. Biasanya handout tersebut sudah didesain sedemikian rupa agar proses pembelajaran tidak begitu melebar kemana-mana. Keunggulan dari handout yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik tidak perlu mencatat. Yang kedua, sebagai bahan rujukan peserta didik. Yang ketiga, memotivasi peserta didik agar lebih giat dalam belajar. Pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan. Modul pembelajaran. Modul pembelajaran merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis yang juga mencakup dari isi materi, metode evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Keunggulan dari modul yaitu antara lain yakni memudahkan evaluasi bahan ajar yang lebih jelas, dan siswa juga bisa belajar tanpa perlu didampingi karena sudah terdapat instruksi yang lengkap dan dalam modul. Ketiga yaitu lembar kerja siswa atau LKS, juga merupakan lembaran soal yang harus dikerjakan oleh siswa yang biasanya yaitu berisikan petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas, lembar kegiatan, dan juga soal lebih banyak namun materi kurang luas. Juga membutuhkan bahan ajar lain berisi tugas yang teoritis dan praktis. Keunggulan dari lembar kegiatan siswa yaitu dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran karena praktis. Bentuk dari fisik LKS tipis sehingga dapat dibawa dengan mudah. Yang keempat yaitu buku juga merupakan bahan ajar yang tertulis dengan menyajikan ilmu pengetahuan. Isi dari sebuah buku biasanya dapat dari berbagai cara, misalnya yaitu dari hasil penelitian, pengamatan, pengalaman, dan lain-lain. Buku harus disajikan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Buku juga sebagai bahan ajar merupakan buku yang sudah diisi oleh materi dari hasil
ilmu pengetahuan dan hasil dari analisis kurikulum. Dalam bentuk tulisan, pengajar dapat menggunakan buku yang sebagai sumber dari materi. Buku sebagai bahan ajar, buku fiksi juga dapat menjadi bahan ajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya yaitu seperti merangkum novel, menganalisis tokoh dan latar, membuat referensi, dan semacamnya. Yang kelima yaitu brosur, merupakan bahan ajar yang praktis dan juga memberi kesan tidak memberatkan siswa untuk dengan begitu brosur akan lebih menarik perhatian. Contohnya yaitu brosur layanan kesehatan di posyandu atau rumah sakit berisikan info mengenai penyakit-penyakit yang dikemas sedemikian rupa sehingga kreatif, sehingga masyarakat tertarik untuk membacanya. Begitu dengan penerapan brosur untuk bahan ajar di sekolah atau di kampus. Yang keenam yaitu wildcard atau bagan, merupakan salah satu contoh dari bahan ajar yang berbentuk gambar, denah, bagan, atau skema yang biasanya digantungkan pada dinding kelas untuk melatih penguasaan kosakata dan penyusunan kalimat, atau meningkatkan pemahaman siswa dengan ilustrasi. Media wildcard sering disebut dengan bagan dinding karena bahan ajar ini dapat digantung di papan tulis atau di dinding kelas. Keunggulan dari wildcard yaitu dapat menarik perhatian peserta didik. Dengan senang hati, mereka akan membaca atau mengamati wildcard tanpa diminta atau kelebihan bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu mudah diperoleh dan dibawa kemana-mana. Yang kedua, mudah dipelajari kapan dan dimanapun. Ketiga yaitu tidak memerlukan alat khusus untuk menggunakannya. Yang keempat, pengiriman juga relatif lebih murah. Kelemahannya dari bahan ajar cetak, yang pertama tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Kedua, sulit memberikan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga yaitu sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan. Keempat yaitu cenderung digunakan sebagai bahan hafalan. Kedua, bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak merupakan sebuah inovasi baru di dalam dunia pendidikan yang tidak melibatkan media cetak, seperti halnya dengan buku, modul, handout, wildcard, brosur, leaflet, dan lainnya. Jenis-jenis bahan ajar non-cetak antara lain. Yang pertama, bahan ajar audio. Kegiatan pembelajaran menggunakan audio ini melibatkan semua sistem yang menggunakan gelombang suara secara langsung. Menurut Sujana dan Rifai tahun 2013, karakteristik audio pada umumnya berhubungan dengan segala kegiatan yang melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengar. Contohnya yaitu dari media audio dapat digunakan di dalam latihan soal TOEFL pada bagian listening. Contoh lainnya yaitu digunakan di kelas kesenian atau musik untuk belajar nada, tari, dan lain sebagainya. Keunggulan dari bahan ajar audio merupakan melatih konsentrasi peserta didik yang membuat siswa agar lebih fokus, juga mudah ditemui dan diunduh di berbagai website. Keterbatasan bahan ajar audio yang pertama yaitu memerlukan waktu dan keterampilan khusus. Yang kedua, memakan waktu dan biaya. Ketiga yaitu pengembangan naskah audio memerlukan waktu yang lama. Yang keempat, juga mudah
dapat menimbulkan kebingungan. Bahan ajar video merupakan suatu media yang bisa menyampaikan informasi yang dengan jelas. Dengan adanya visual dan audio membuat para peserta didik agar lebih mudah dalam menerima pembelajaran, karena tak hanya satu panca indera saja yang terlibat dalam penggunaan bahan pembelajaran yang berbentuk video bisa melalui dua cara, yaitu seperti sinkronus atau asinkronus. Keunggulan dari bahan ajar video dan yang mudah dipahami dan meningkatkan minat siswa karena gabungan visual dan video tidak membosankan, dapat menunjukkan kembali gerakan tertentu, dapat memperkuat proses belajar dan disajikan serentak pada dan lokasi yang sama di kelas yang berbeda dan jumlah penonton yang tak terbatas. Kekurangan dari bahan ajar video yaitu menyusun naskah video bukan hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang banyak. Biaya produksi video besar, layar monitor kecil akan membatasi jumlah menonton. Yang ketiga yaitu PowerPoint, merupakan bahan ajar yang dapat menampilkan sebuah presentasi dengan berbagai ilustrasi seperti gambar, ilustrasi, teks, audio, dan video. Di dalam pengembangan PowerPoint juga dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menganalisis desain PPT, membuat desain dalam PPT, menambah seperti clip art, image, background, dan lain-lain. Keunggulan dari bahan ajar PowerPoint ialah memudahkan pengguna aplikasi dan dapat menggabungkan teks, audio, dan video secara bersamaan dalam satu berkas. Siswa juga dapat menyalin materi PowerPoint dengan mudah. Materi yang dapat ditampilkan juga dapat menjadikan bahan ajar cetak, yakni handout. Yang keempat yaitu multimedia interaktif. Multimedia digunakan sebagai bahan ajar yang dapat memudahkan siswa memahami materi dalam upaya mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Multimedia interaktif memiliki sifat komunikasi dua arah, yakni antara siswa dan bahan ajar itu sendiri. Komponen-komponen dari multimedia interaktif ialah pendahuluan, isi materi, penutup, dan penutup. Keunggulan dari multimedia interaktif ialah dapat menilai kekreatifan peserta didik dengan intensitas interaksi antara siswa dan bahan ajar. Dengan ini, guru lebih mudah mengevaluasi dan dapat menilai dari kelebihan bahan ajar mencetak secara umum adalah yang pertama, dapat mengkombinasikan antara gambar dengan gerakan. Kedua, fleksibel dan mudah diadaptasi. Ketiga, dapat menggambarkan gerakan. Kekurangan dari bahan ajar non-cetak secara umumnya yaitu membutuhkan alat yang khusus untuk menggunakan, tidak kompatibel antar jenis, yang dapat informasi yang disampaikan dengan visual. Ada 3 fungsi pokok dari bahan ajar, yaitu yang pertama, bahan ajar sebagai patokan bagi guru dalam menjalankan dan mengarahkan kegiatan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu
Bahan ajar berfungsi sebagai pedoman bagi peserta didik guna memberikan arahan di dalam menjalankan sebuah kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu bahan ajar juga berfungsi sebagai evaluasi atas hasil dari pencapaian dalam suatu pembelajaran. Manfaat bahan ajar yaitu bahan ajar memiliki fungsi yang berbeda baik untuk guru maupun untuk siswa. Yang pertama yaitu bagi seorang guru. Yang pertama, mengarahkan aktivitas guru sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu didapati bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu tidak bergantung pada buku teks yang kadang sulit diperoleh. Yang keempat yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima yaitu membangun komunikasi yang efektif antara guru dengan peserta didik. Yang kedua, bagi peserta didik, yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran juga menjadi lebih baik, siswa lebih mandiri. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada kehadiran guru. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap materi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang keempat yaitu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kelima, merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajari. Yang keenam yaitu siswa akan mengetahui kompetensi yang dapat dikuasai selama proses pembelajaran itu sendiri berlangsung.